warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sri Pamulase, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Kristen Siaga Salatiga tahun 2022. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan saya praktekkan di SMP Negeri 1 Hulu Kabupaten Sukoharjo. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semua ya, alhamdulillah. Berarti semua dalam keadaan sehat ya? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba lihat bawah meja kanan kiri, apakah ada sampah? Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah biar kita nanti selama belajar jadi nyaman ya. Oke. Anak-anak, apakah kalian ingat dengan materi sebelumnya? Saya Bu. Ya? Interaksi sosial. Oh ya, bagus. Masalah interaksi sosial ya. Kali ini kita akan mempelajari keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, Bu Guru kan kemarin memesan kalian untuk belajar ya, untuk mempersiapkan hari ini ya. Nah, tadi malam belajar nggak? Belajar ya. Kalau begitu sekarang Bu Guru kasih kalian free test. Silakan buka HP kalian. Ayo, dibuka.
perekonomian. Tujuannya apa? Coba lihat lagi. Peserta didik dapat menganalisis peran dan fungsi pelaku ekonomi. Nah, kita akan menganalisis peran pelaku ekonomi. Akan menilai sikap kalian, ya, pengetahuan kalian dan keterampilan kalian. Nah, coba lihat gambar di depan. Siapa dia yang keras? Siapa? Keluarga. Oke, keluarga ada bapak, ibu, dan anak-anaknya. Sedang apa mereka? Sedang belanja. Belanja di mana? Minimarket. Kemudian gambar yang terakhir. Duh, gambar apa itu? Ya, pelabuhan ya. Nah, kalau di pelabuhan biasanya ada kegiatan apa? Kegiatan ekspor dan impor. Ada bongkar muat barang ya. Nah, dari keempat gambar itu dapat kita simpulkan mereka adalah, ayo yang keras, mereka adalah ini akan Bu Guru tampilkan sebuah masalah. Ya, kalian akan mengamati video. Ya, ada beberapa video, kemudian kalian menganalisis video-video tersebut ya. Sementara itu di tengah ancaman inflasi imbas kenaikan harga BBM, harga kacang kedelai impor kembali melonjak tinggi, saudara. Sejumlah pengusaha tahu dan tempe di Karangasem, Bali terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Dampak tingginya harga kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe tahu sangat memberatkan sejumlah pengusaha tahu tempe di Kabupaten Karangasem, Bali. Naiknya harga kedelai imbas dari kenaikan harga BBM membuat pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi lantaran khawatir tahu buatannya tidak laku jika harganya dinaikkan. Biasanya dalam satu hari pengusaha tahu menghabiskan 100 kg, namun kini hanya 75 kg kedelai. Harga satu karung kedelai berukuran 50 kg saat ini mencapai Rp638.000 atau naik Rp100.000 dari harga sebelumnya. Dua kampil itu habis, sekarang udah Kalau dulu satu kampil berapa, Bu? 50 kilo. Berarti 100 kilo ya satu Ya, hari ya? biasanya, tapi karena agak sedikit sekarang cuma satu kampil setengah per hari. Bu, untuk menyiasati harganya gimana, Bu? Untuk menyiasati Harga tetap nggak bisa naik. Pertama, ya, video yang pertama yaitu masalah produksi. Masalah produksi, masalah yang ada yaitu bisa dibaca itu apa? Harga kedelai naik, kemudian nah itu video yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, badai PHK melanda sejumlah perusahaan di Indonesia. Setidaknya ada 3 perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawan selama sepekan belakangan ini, yakni ada Shopee, Indosat, dan juga Toko Kripto. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nataprawira menjelaskan, kebijakan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaan sebagai bagian dari efisiensi di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, memastikan karyawan yang terdampak PHK akan diberikan dukungan oleh Shopee dalam bentuk pesangon. Sementara Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK terhadap lebih dari 300 karyawannya. Director and Chief of Human Resources Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Irsyad Sahroni juga mengatakan langkah right sizing ini telah berjalan lancar dan 95% karyawan yang terkena dampak telah setuju. Perusahaan menawarkan kepada karyawan rata-rata sebesar 37 hingga 75 kali upah. Selain itu, Toko Kripto mengumumkan mem-PHK 45 karyawannya atau sekitar 20% dari jumlah pekerja. VP Corporate Communication Toko Kripto Rika Handayani mengatakan pemberhentian puluhan karyawan ini lantaran perusahaan akan melakukan perubahan strategi bisnis sejalan dengan pasar kripto dan ekonomi di dunia.
Kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi, kelangkaan BBM jenis solar terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Supir truk bahkan harus menginap di SPBU menunggu pasokan solar datang. Antrian truk ini membuat kemacetan lalu lintas di sekitar SPBU. Demi mendapatkan BBM jenis solar, para sopir harus mengantre sejak malam hari di depan lokasi SPBU. Kondisi ini terjadi di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Antrean kendaraan di tempat pengisian bahan bakar minyak mengular hingga ke jalan raya dan berdampak pada kemacetan. Pasokan solar yang tiba di SPBU bahkan langsung habis dalam waktu 3 jam. Truk yang tidak kebagian solar terpaksa menunggu di areal SPBU sampai pasokan solar datang lagi. Antrean panjang kendaraan mengisi BBM jenis solar juga terjadi di sejumlah SPBU di daerah Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sopir truk dan angkutan harus menunggu berjam-jam untuk dapat mengisi solar. Ini masalah yang ketiga. Coba disimak, ada berita apa? Ada berita kelangkaan BBM. Sopir-sopir truk itu mau ngantri apa kalau bahan bakarnya truk apa? Solar. Mau ngantri solar karena BBM-nya langka. Ini buat masalahnya siapa ini? Distributor. Oke, masalahnya distributor. Kalau BBM-nya langka, ya gimana caranya agar mereka tetap melakukan kegiatan distribusi? Oke. Sekarang kalian buat kelompok 6 kelompok ya. Yang seperti kelompok kemarin. Coba kelompok pertama siapa? Oke, kelompok pertama nanti akan menganalisis kegiatan produksi. Kelompok kedua siapa? Oke, kelompok kedua nanti akan menganalisis konsumsi. Kelompok ketiga siapa? Ya, kelompok ketiga akan menganalisis kegiatan distribusi. Kelompok selanjutnya kelompok 4 kembali produksi. Kelompok 5 kembali konsumsi. Kelompok 6 kembali ke distribusi. Guru akan membagikan LKPD. Ya. Link video sudah Bu Guru share di grup WA. Ya, dibuka. Silakan semua kelompok maju.
hasil diskusi kami. Pelaku ekonomi, rumah. Yang keras ya Mas Martin, biar semuanya mendengar. Pelaku ekonomi, rumah tangga perusahaan. Peran pelaku ekonomi, perusahaan sebagai produsen. Masalah ekonomi, terjadi kenaikan harga bahan baku, harga input. Alternatif solusi: 1. Menaikkan harga jual. 2. Memperkecil bentuk produksi. 3. Mencari bahan baku substitusi atau pengganti. Kesimpulan: terjadi masalah ekonomi, yaitu kenaikan harga bahan baku atau harga input bagi produsen dalam rumah tangga perusahaan. Alternatif solusi agar kegiatan produksi tetap berjalan, yaitu menaikkan harga jual, memperkecil bentuk produksi, atau mencari bahan baku substitusi atau pengganti. Sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok produksi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, coba. Tadi Anda menyebutkan salah satu alternatif solusi, yaitu menaikkan harga jual. Bagaimana jika konsumen tidak jadi beli barang karena harganya menjadi mahal? Apa tidak takut kehilangan pelanggan? Oh ya, pertanyaan dari Gendis. Tadi kan alternatif solusi yang kalian tawarkan yaitu menaikkan harga jual, begitu ya Gendis ya? Ya, apa kalian nggak takut kehilangan konsumen kalau menaikkan harga jual? Begitu, silakan ditanggapi. Sebagai produsen yang profesional, kami selalu memilih barang yang barang bahan baku yang berkualitas, sehingga konsumen tetap akan memilih dapat membeli walaupun harga jual naik. Oh, oke. Begitu Gendis? Ya, dari kelompok produksi 1 itu tetap mempertahankan kualitas barangnya, ya, walaupun harganya barang bakunya naik, ya tetap dibeli karena akan mempertahankan kualitas. Jadi nggak takut kehilangan konsumen. Terima kasih. Silakan. Kami perkenalkan nama saya Ridwan Satria Utama dari kelompok 2 konstruksi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Peran pelaku ekonomi rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Masalah ekonomi: berkurangnya pendapatan akibat PHK. Alternatif solusi: menghemat alih profesi menggunakan persaingan untuk buka usaha, tetap tenang dan mencari pekerja yang lain. Kesimpulan: rumah tangga keluarga merupakan salah satu pelaku ekonomi. Salah satu perannya adalah sebagai konsumen. Berkurangnya pendapatan menjadi salah satu masalah ekonomi yang diatur para konsumen. Alternatif solusi agar kegiatan konsumen tetap berlangsung, yaitu menghemat alih profesi menggunakan persaingan untuk buka usaha atau mencari pekerjaan lain. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang tadi disampaikan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Bagaimana kalau tidak punya keahlian untuk buka usaha? Ya, silakan menanggapi kelompok konsumsi. Jika tidak mempunyai keahlian, bisa mengikuti latihan seperti mengikuti seminar. Oh, begitu ya. Tadi kan ditanyakan oleh Rizka, bagaimana kalau tidak punya keahlian buat buka usaha? Nah, ditanggapi bisa mengikuti pelatihan seperti seminar, begitu ya. Oh ya, terima kasih. Nah, beri aplaus yang meriah buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 industri busi akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Peran pelaku ekonomi, rumah tangga perusahaan. Peran pelaku ekonomi, rumah tangga perusahaan sebagai distributor. Masalah ekonomi, kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak. Alternatif solusi: 1. Tetap sabar untuk mengantri agar tetap bisa mendapatkan bahan bakar. 2. Menaikkan ongkos kirim barang. Kesimpulannya adalah masalah yang paling urgen dalam pendistribusian barang adalah apabila terjadi kelangkaan BBM, karena barang produksi tidak akan sampai ke konsumen tanpa ada BBM. Jadi para distributor harus tetap mendapatkan BBM walaupun mengantri panjang. Solusi selanjutnya yaitu menaikkan ongkos kirim untuk mengganti kerugian. Ada pertanyaan tidak buat kelompok distribusi? Ya, Sikia silakan. Apakah kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap harga barang? Ya, apakah harga kenaikan BBM itu juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang? Ya, terima kasih. Jelas berpengaruh karena akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Kalau harga ongkos baku menaik, produsen akan menaikkan ongkos jual. Oh ya, karena berpengaruh terhadap biaya produksi. Kalau biaya produksi naik, nanti harga jual juga akan naik. Terima kasih. Silakan beri aplaus yang meriah. Presentasi dari teman-teman kalian. Connected. Nah, dapat kita ambil kesimpulan. Ya, dapat kita ambil kesimpulan dari pelajaran hari ini. Tadi kelompok, ada berapa kelompok tadi? Kelompok produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, mereka itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Ada berapa tadi pelaku ekonomi? Siapa saja? Rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Nah, setiap pelaku ekonomi itu melakukan kegiatan ekonomi. Apa saja tadi kegiatan ekonomi? Produksi, konsumsi, distribusi. Nah, masalah yang diambil tadi ada masalah dari yang pertama masalah produksi. Produksi tadi masalahnya apa? Kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku. Tadi alternatif solusinya apa? Ya, memperkecil bentuk atau menaikkan harga barang. Ya, alternatif salah satu alternatif solusinya yaitu menaikkan harga barang. Kemudian masalah yang kita angkat tadi yang kedua yaitu masalah berkurangnya pendapatan. Itu masalah yang dialami siapa? Konsumen. Ya, berkurangnya pendapatan. Bagaimana alternatif solusinya? Ya, bisa menghemat atau bisa alih profesi. Begitu ya tadi ya yang dipresentasikan. Kemudian masalah yang ketiga tadi yang diangkat apa? Kelangkaan BBM tadi dialami oleh siapa? Distributor. Nah, alternatif solusinya apa? Kemudian menaikkan ongkos kirim. Nah, dari berbagai masalah kita mengambil berbagai alternatif solusi. Begitu ya? Paham? Nah, dari kegiatan kita hari ini, bagian mana yang kalian paling sukai? Siapa? Diskusi. Oke, diskusi.
jadi kalian bisa aktif ya. Oke. Nah, untuk evaluasi, Bu Guru sudah kirim kalian link di Google Drive ya. Linknya nanti kalian kerjakan ya. Bu Guru sudah kirim di WA Group ya. Nanti kalian kerjakan linknya untuk bagian evaluasi. Begitu? Ya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak? Ya. Sudah paham? Paham. Ya, terima kasih. Untuk minggu depan kalian mempelajari tentang diagram antar pelaku ekonomi ya. Buat pelajaran minggu depan ya. Ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, jangan lupa untuk evaluasi kalian kerjakan di link yang sudah Bu Guru berikan ya. Ya, bisa kalian kerjakan di rumah. Terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan untuk ketua kelas untuk berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai.